Halo Kanca Literasi. Kali ini kita ketemu lagi nih di Siniar Literasi, lintas tema dan inspirasi. Dan hari ini kita nggak sendirian nih, nggak cuma berdua aja. Kita kedatangan tamu yang spesial. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Silakan, bisa dimulai. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Duta, dan betul biasa dipanggil Duta. Dan ini teman saya. Nama saya Fabio Gila Zayani, biasa dipanggil Fabio. Kami berdua ini adalah salah satu perwakilan dari Duta Literasi dari SMP Tuban. Oke, sebelumnya selamat datang di Perpustakaan Umum Daerah Tuban. Dan kali ini kita ada di podcast Tuban. Sebelumnya kalian sudah pernah datang ke perpustakaan? Untuk saya pribadi sih, untuk perpustakaan sekolah cukup sering. Tapi untuk yang kesini baru pertama kali di sini. Jadi ini pengalaman pertama saya. Oke, kalau Mas Fabio, Dulu sudah pernah ke sini saat melakukan library tour di kelas SD, saat SD. oke, berarti sudah cukup mengenal perpustakaan sejak sekolah ya. Ya, Oke, Oke, di SMP Plus sendiri, selain kalian tuh ada berapa duta literasi sih? Kurang lebih ada 17 Duta Literasi. 17 duta literasi itu dari mana aja? 17 dari itu? setiap kelas 7 sampai kelas 9. 7 sampai kelas 9 berarti setiap kelas ada satu duta literasi. Ya, Jadi kan SMP Plus itu memiliki dua program, yakni program full day dan juga program boarding school. Jadi untuk yang Duta Literasi itu, jika digabungkan semuanya dari program full day sama dengan program boarding school, yakni mendapatkan 17 kelas, yang berarti 17 kelas itu mendapatkan satu siswa untuk menjadi Duta Literasi. Jadi seluruhnya mendapatkan 17 Duta Literasi. Oke. kalian berdua boarding school. Iya, Ya. school. Oke, berarti nggak bisa kemana-mana ya, tetap di sekolah aja Iya, gitu. sekolah terus. Pulangnya? Untuk pulang biasa kita 6 bulan sekali. Oke. Bisa juga kalau ada Acara-acara. acara gitu, kayak sambangan. Oke. Kalau kemarin kan sempat ada kegiatan dari PWI, ini dari Persatuan Wartawan Indonesia. Mereka itu kalau nggak salah melantik 125 duta. Nah, apakah kalian salah satu dari duta-duta yang dilantik oleh PWI tersebut? Tidak, karena pelantikannya dilantik oleh PWI itu adalah duta literasi yang berasal dari sekolah negeri. Sedangkan kami dari sekolah swasta. Izin menambahkan, untuk harapannya untuk pihak PWI bisa menggandeng kami, karena kami berasal dari sekolah-sekolah swasta yang ingin berpartisipasi, dan kami juga sangat antusias dalam hal tersebut. Oke, semoga bisa didengar oleh PWI ya. Iya, Semoga aja. Oke. Bisa dijelaskan awal mula kalian menjadi duta literasi di sekolah? jadi untuk saya pribadi awalnya itu dari kelas 7. Ya awalnya cuman iseng-iseng aja gitu, di perpustakaan main, membaca-baca buku, juga koran itu. Terus ditawarin, mau nggak jadi duta literasi gitu. Terus dites segala macem, langsung dijadikan praktikan juga gitu. Oke, selanjutnya dari Mas Fabio sendiri gimana? Hampir sama, tetapi saya itu sering ke perpustakaan untuk mencari informasi dan saya ditawari oleh guru saya untuk menjadi duta literasi. Gitu ya. Jadi awal mula karena kalian sering berkunjung di perpustakaan di sekolah. Ya, Ya, Selain itu direkomendasikan dari ustazahnya ya, untuk menjadi duta literasi. terima kasih. Kalau dulu berarti waktu masuk sebagai duta literasi itu apa aja yang harus disiapkan kayak gitu? Yang disiapkan yang pertama ya jangan malas-malasan gitu, jangan malas-malasan, terus juga rajin, juga membaca juga gitu. Jadi poin-poin yang dinilai itu dari seberapa sering siswa datang ke perpustakaan kayak gitu. Iya, dan juga literasinya juga. jadi
Oke, berarti menurut kalian nih, seberapa penting sih program literasi di sekolah? Program literasi itu sangatlah penting karena dengan adanya program literasi kita bisa mendapatkan fondasi untuk pembelajaran dan dapat dipastikan siswa yang lebih memiliki budaya literasi lebih maka akan lebih mudah memahami suatu pembelajaran. Iya, iya. Selanjutnya program literasi di sekolah itu ada berapa saja sih? Program literasi di sekolah itu kita meliputi ada 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Ada juga program mengundang kepenulisan cerpen dan juga novel. Ada juga tentang untuk membaca di perpustakaan. Oh gitu, berarti 15 menit ya? Ya, Oke, berarti setiap hari setiap hari di ruangan atau di ruang perpus? di kelas. Oh di kelas gitu sambil ya. Ambil di ditemani oleh wali kelas juga. Oh gitu. Berarti kalian untuk literaturnya itu ngambilnya dari mana? Disediakan oleh sekolah? disediakan oleh perpustakaan. Oh, berarti dari perpustakaan Iya. di kalian yang membawakan Iya, ke iya. perpustakaan seperti itu. Koordinator. Koordinator. Oke. Berarti kalau untuk yang mekanisme tadi program baca 15 menit. Ya. Berarti kalian kan mulai dari awal nih ya. Iya. Kalian sebagai duta cuma satu orang kan dari kelas itu tadi. Iya, satu Kalian waktu. berarti ke perpustakaan nih. Ya, Berarti milihin bukunya. Yang milihin bukunya siapa? Buku itu sudah dipilihkan sama ustadzah. Oh, berarti udah disiapkan oleh ustazah. Nanti kalian bantu ustazah untuk membagi ke teman-temannya. Membawa ke kelas dan membagikannya. Oke. dan juga itu biasa per bulan ada rolling. Jadi di rolling dengan kelas sebelah atau enggak kelas sebelahnya lagi gitu. Berarti kalau di kelas sendiri belum ada kayak pojok baca gitu? Pojok baca Belum ada. Ya. Oke. Tadi kan dijelaskan membacanya 15 menit ya. Iya. Kalau di luar 15 menit itu apakah bisa dipinjam bukunya? Bisa. Atau gimana? Bisa. Bisa, tapi dalam catatan buku tersebut dalam tanggung jawab siswa tersebut. Gitu. Karena biar lebih mudah kita memiliki data-data anak yang sudah diperuntukkan untuk buku tersebut. Jadi semisal ada yang hilang kita nanya juga ke siswa tersebut. Berarti kalian yang nyatet gitu? Atau masing-masing Ada catat? datanya juga sudah ada Datanya. tabel data gitu. Oh, berarti kayak saya nih. Jadi siswa di situ mau baca buku, berarti udah tahu saya harus baca buku apa kayak gitu. Iya, Iya. bisa juga yang lain, cuman kalau mau yang lain harus konfirmasi pada kita dulu. Oh, oke. Terus kalau sudah baca berarti harus dirangkum atau ya udah cuma dibaca aja? Baca. Nanti juga akhir-akhirnya kita mengadakan seperti kegiatan merangkum juga kayak gitu. Kalau menurut kalian nih, kan tadi udah bantu ustazahnya untuk membagikan buku-buku ke teman-temannya. Iya. Nah, dari pengamatan kalian, gimana minat baca dari teman-teman kalian? Menurut saya suka banget membaca, dibaca terus setiap harinya harus saya membagikan buku-bukunya. Teman-temannya juga ikut antusias baca. Antusias. Alhamdulillah. Oke. Kalau cara kalian biar munculin semangat teman-temannya biar tetap suka baca gitu, gimana? Untuk cara-caranya ya yang pastinya kita awalnya juga mengajak, kan biasa juga ada yang gak mau juga. Dan biasanya itu beri kayak ya reward seperti biasa. Oh, berarti ribet untuk yang apa ini? Untuk yang mau membaca lebih dalam. Oke. Rewardnya tiap semester, tiap bulan. Biasanya kita setiap bulan kayak ada hadiahnya gitu. Oh, oke. Cukup menarik ya. Iya, sangat menarik. Kalau rewardnya itu berupa apa biasanya di sana tuh? Biasanya
berupa seperti ya alat ATK gitu buat tulis sama buku gitu. Oh ya, berarti buat mereka semakin semangat ya untuk membaca. Nah, kalau ini kan kalian sebagai duta literasi, sebenarnya peran kalian sebagai duta literasi di sekolah itu seperti apa? Sebagai koordinator untuk saat sebelum pembelajaran itu membagikan buku dan membuat seperti bekal literasi Gitu dan berarti mengadakan bekal literasi. berarti dua itu ya, koordinator dan juga mengadakan kegiatan pekan literasi. Iya. Oh iya. Dalam pekan literasi itu apa aja kegiatannya? Kegiatannya itu meliputi lomba-lomba juga. Apa aja biasanya? Menulis puisi, menulis cerpen, membaca puisi, jadi literasi, lalu foto digital dan artikel. Kalau Selain itu kita juga penetrasi itu ada mengundang ke penulisan novel dan juga cerpen serta workshop. workshop untuk siswanya. Ya, betul. Narasumbernya dari mana itu? Dari Surabaya. Dari Surabaya langsung. Iya. Berarti pakar literasi gitu ya, penulis Penulis Novel. novel. Berarti untuk selain program dari Duta Literasi tadi 15 menit sebelum membaca, kemudian programnya ada pekan literasi. Ya. Terus ada lagi nggak? Program selain itu hanya itu aja. Oke. Kalau Mas Duta sendiri pernah ikut lomba apa di sekolah? Kalau saya pribadi itu lomba yang pernah saya ikuti hanya puisi, foto literasi, membuat denah mading itu, denah dan juga yel literasi. Oke. Tertarik sama yang foto literasi tadi. Foto literasi tadi gimana lombanya? Lomba foto literasi itu ya seperti kayak bagus-bagusan gitu. Nanti Gimana? seperti bagus-bagus gitu. Berarti moto kayak temennya lagi baca, kalian foto kayak Ya, gitu. teman lagi baca kita foto gitu. Dan kita kasih kayak kata Tulisan. apa gitu tulisan. Untuk menjadi motivasi. Iya, yang menarik yang mana ya itu yang juara. Oke. Bisa nih nanti kalau ada lomba yang diadakan Perpusda bisa banget kalian ikut. Ya. Ya, biasanya lombanya itu meliputi apa? Kenapa? Lombanya biasanya apa saja? Banyak sih ya, tergantung. Ada kayak tahun lalu sebelumnya itu ada kayak lomba pidato bahasa Inggris Iya, juga jelas. ada. Pidato bahasa Jawa juga ada. Terus ada lomba resensi juga ada. Atau bikin konten juga ada, kita di sini juga pernah ada. Jadi buat teman-teman kalau pengen tahu kegiatan Perpusda, pantengin Instagram Perpusda. Di @perpusda Tuban. Oke. Terus dampak program literasi di sekolah itu seperti apa? Sangat positif karena membuat teman-teman itu lebih suka membaca dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, selain itu mungkin Selain itu biar menjadi apa yang namanya dampak positifnya itu biar anak-anak itu tidak hanya kegiatan saja, jadi itu akan menjadi budaya gitu. berarti Jadi semuanya kebiasaan. ya ikut ya. Ya, Terus ini tadi kok saya di depan ngelihat ada 3 buku ini. Ini kalian yang membawa ya, ini boleh diceritain ini. Ini apa ini? Siapa yang menulis? Apakah salah satunya dari penulis buku ini adalah kalian? nah, ini untuk buku ini penulisnya kami semua dari siswa-siswa SMPs. Jadi dijadikan satu juga bisa. Ini antologi. Jadi dari 1 sampai 3. Bila berkenan ini bisa jadi koleksi di perpustakaan Tuban di barisan display karya untuk Tuban. Oke, siap. Berarti ini untuk Perpusda ya. Iya. Oke, Terima kasih. Kami tunggu karya-karya selanjutnya ya. Ya, Kalau bisa nanti ke depannya setiap anak bisa membuat satu buku. Nah, ya. Ya. Ini ada puisi. Kalian sebenarnya tuh lebih tertarik tuh menulisnya tuh lebih ke puisi kah atau cerpen atau apa?
Kalau saya sendiri cerpen, karena kan Cerpen. kalau cerpen itu bisa menceritakan tentang kita sendiri gitu, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah. Berarti pengalaman pribadi nih. Ya, Iya. lebih sering. Biasanya tentang apa cerpennya? Ya seperti kayak mengawali pagi hari gitu, bersekolah gitu. Itu. Oke. Ini juga ada puisi ya ini banyak. Yang di sini ada visinya Mas Duta Iya. atau Mas Fabio? Di sini Kalau yang untuk buku ini belum ada untuk kita. belum ada. Ini juga cerpen ya. Yang ini juga cerpen juga. Udah cukup banyak buku yang sudah diterbitkan. Lumayan juga sih. Ini berarti juga dari program-program Duta Literasi di sekolah. Ya, Ya, yang tadi yang lomba itu. Oh, Nanti- dari hasil lomba terus dibukukan jadi Dibukukan. ini. Dibukukan. Oke, Seperti oke, itu, oke. ya. Oke loh, ini sudah ada ISBN Perpusnas juga loh. Nah, hebat Mas. Keren. Berarti ini next project dari Duta Literasi apa nih? Next projectnya ya kita mengembangkan lagi untuk ke artikel. Oh, kalau dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat Mm-mm. kita masih ini dulu fokusnya. Oh, yang artikel itu dulu. Iya. Oke, 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 oke. Oke teman-teman, nanti kalau pengen baca buku dari karya siswa-siswa dari SMP Bina Anak Soleh Tuban, nanti bisa lihat di lantai 2 Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tuban di karyane Wong Tuban. Oke. Kalian juga bisa pinjam loh ya, jangan hanya dibaca di sini aja. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat buat semuanya. Dan Amin. semoga proyek-proyeknya, program-program yang akan dijalankan semoga lancar dan tetap semangat. Amin. Dan juga kami tunggu karya selanjutnya ya. Ya. Oke. Sebelumnya sama literasi dulu. Oke, boleh, boleh, Oke. boleh. Jadi Salam. ini kita ada salam literasi. Udah tahu belum salam literasi? Jawabnya gimana? Belum gimana? Belum. Jadi nanti kalau kita salam literasi, nanti Ini tangannya seperti ini. Lalu jawabnya adalah literasi untuk kesejahteraan. Oke? Oke. Kita ngadep dulu, Mar. Kesejahteraan ya? Ya, Kesejahteraan. literasi untuk Literasi kesejahteraan. untuk kesejahteraan. Oke, bareng-bareng ya. Salam literasi, Literasi untuk untuk kesejahteraan. kesejahteraan. Oke, terima kasih semuanya.